Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ardiansyah Putra, NPM 23351426, kelas 6B. Di video ini saya akan mengerjakan UAS praktikum, yaitu menjelaskan materi pertemuan 1 sampai pertemuan 6, kemudian memberikan contoh data dari materi pertemuan 4, pertemuan 6 dan memilih salah satunya. Langsung saja ke materi pertemuan pertama. Di pertemuan pertama, belajar tentang apa itu Big Data. Big Data memiliki karakteristik yang berjumlah 5, yaitu yang pertama volume, jumlah data, kemudian velocity, kecepatan data mengalir sangat besar, kemudian veracity, kemudian variety, jenis format data yang beragam, kemudian veracity, keakuratan data, kemudian ada value, yaitu manfaat dari data tersebut. Karena data yang diolah cukup besar, komputer biasa tidak cukup untuk mengolahnya. Oleh karena itu, kita akan menggunakan Apache Spark, yaitu platform yang bisa membagi pekerjaan ke beberapa komputer sehingga prosesnya lebih cepat. Spark memproses data langsung di RAM, yang membuatnya sangat cepat dibanding membaca data terus-menerus dari hard disk. Kemudian untuk bagian praktikumnya, di sini melakukan instalasi dan hiasi Spark Session. Kemudian membuat data frame dan menampilkan data menggunakan perintah show, dan melihat struktur data menggunakan print schema, dan outputnya ini untuk print schema, dan ini menampilkan datanya. Selanjutnya ke pertemuan 2. Pada pertemuan 2 mempelajari tempat penyimpanan data yang digunakan dalam Big Data, yaitu HDFS atau Hadoop Distributed File System. Kemudian selanjutnya ini adalah langkah-langkah untuk melakukan instalasinya. Kemudian ke lanjutan pertemuan keduanya. Di sini di lanjutan pertemuan keduanya mempelajari apa itu data lake dan data warehouse. Data lake menyimpan data mentah dalam berbagai bentuk, sedangkan data warehouse menyimpan data yang sudah bersih dan siap diolah atau dianalisis. Kemudian di sini di HDFS Namenode, di HDFS terdapat Namenode yang mengatur lokasi penyimpanan data, dan data node yang menyimpan data tersebut. Selanjutnya di bagian praktikum mengatur konfigurasi HDFS dan menggunakan file CSV dari komputer ke HDFS menggunakan Python. Selanjutnya ke pertemuan 3. Di pertemuan 3 yaitu mempelajari
mempelajari data Wrangley atau data preparation. Spark menggunakan data frame data wrangling, yaitu membersihkan dan memperbaiki data agar siap digunakan untuk dianalisis. Di Spark ada dua jenis proses, yaitu transformation yang hanya menyebabkan proses dan exit yang benar-benar menjalankan proses tersebut. Dan di bagian praktikumnya membersihkan data, memperbaiki format tanggal, mengambil informasi tertentu menggunakan regular expression atau regex, dan mengisi data yang kosong dengan fungsi line. Selanjutnya ke pertemuan yang mempelajari Spark SQL, yaitu pelajari menggabungkan beberapa tabel, menggunakan join, mengumpulkan data menggunakan group by, dan menggunakan window function seperti rank untuk memberi peringkat data tanpa mengurangi jumlah baris. Sedangkan di bagian praktikumnya membuat contoh database yang berisi data karyawan, departemen gaji. Setelah itu membuat query SQL-nya untuk melihat peringkat gaji karyawan dan membandingkannya dengan rata-rata gaji setiap tahunnya. Selanjutnya ke modul pertemuan 6, yaitu Spark SQL. Yang mempelajari cara membuat proses pengolahan data menjadi lebih cepat dan lebih efisien. Beberapa teknik yang dipelajari adalah execution plan, sama untuk melihat bagaimana Spark menjalankan sebuah query. Yang kedua ada caching, yaitu menyimpan data di RAM agar tidak perlu dibaca ulang dari penyimpanan. Kemudian partitioning, yaitu membagi data menjadi beberapa bagian supaya pemrosesan lebih cepat. Kemudian menggunakan format Parquet karena ukurannya lebih kecil dan proses pembacaannya lebih cepat dibandingkan CSV. Untuk praktikumnya membuat data yang cukup besar, sekitar 500.000 baris sampai 1 juta. Lalu membandingkan waktu pemrosesan. Hasilkan menunjukkan bahwa Parquet dan caching dapat mempercepat proses pengolahan data secara signifikan. Kemudian selanjutnya yaitu memberikan contoh dari data materi P4 sampai P6. Memilihnya salah satu yang di sini saya sudah memilih dari pertemuan modul pertemuan 4. Di sini saya membuat tabel rumah sakit dengan berisikan ada ID RS-nya, nama RS, dan lokasi RS rumah sakitnya. Kemudian ini ada tabel pasien dengan ID pasiennya, nama pasiennya, dan letak rumah sakitnya atau ID rumah sakit. Kemudian membuat tabel riwayat berobat. Di sini ada ID pasiennya, kemudian ada penyakitnya yang dialami, kemudian harga biaya berobatnya. Kemudian dibuat ke dalam data frame, ke dalam tabel,
dan berhasil sini membuatnya sukses berupload di Spark Katalog, dan di sini melakukan query untuk menganalisis total biaya berobat per rumah sakit. Kemudian di sini menggunakan select itu menampilkan nama rumah sakitnya, kemudian menghitung total jumlah pasiennya, kemudian menghitung menggunakan sum untuk total biaya, kemudian menggunakan left join. Di sini ini hasilnya di RS Harapan terdapat 2 pasien dan total biayanya 1.550.000, 1.550.000. Kemudian di yang RSD2 terdapat 2 pasien, kemudian totalnya 1.050.000. Kemudian RS yang ketiga terdapat hanya satu pasien dengan biayanya 500.000. Kemudian di query selanjutnya, kompleks mencari pasien dengan biaya berobat tertinggi di setiap rumah sakit serta selisih biayanya terhadap rata-rata biaya berobat di rumah sakit tersebut. Kemudian di sini untuk menghitung rata-rata biaya berobatnya, kemudian dikelompokkan berdasarkan rank tertingginya. Ya, di sini untuk menghitung selisih biaya yang ada membuat tabelnya. Di sini hasilnya pasien bernama Budi dengan biaya berobat 1.200.000 dengan rata-rata biaya 775.000 dengan selisih biaya 42.425.000. Kemudian Citra dengan biaya berobat 680.000 dengan rata-rata biaya 525.000, kemudian selisih biayanya 125.000. Dan Dewi dengan biaya berobat 500.000, rata-rata biayanya 500.000 dan selisih biayanya 0. Mungkin itu saja yang saya sampaikan di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.